Di era sekarang, itu banyak laki-laki muda yang merasa kehilangan arah, akhirnya beralih ke internet untuk nyari panutan. Tapi bukannya menemukan sosok yang benar-benar bisa ngebimbing mereka, mereka justru masuk ke dalam dunia yang dipenuhi sama figur-figur yang mengklaim diri sebagai alpha male. Padahal di balik citra itu seringkali tersembunyi sesuatu yang jauh berbeda, bre. Mereka berbicara tentang kepercayaan diri dan disiplin, tapi semakin dalam dilihat, semakin kelihatan bahwa kehidupan yang mereka jual itu nggak benar-benar mencerminkan realita. Di balik persona kuat dan maskulinnya mereka itu, seringkali ada rasa insecure, kebohongan, bahkan keputusasaan yang ditutup-tutupin dengan citra yang mereka buat-buat. Beberapa dari mereka bahkan membuat klaim yang kedengarannya ekstrim, mulai dari ngaku-ngaku punya IQ tertinggi di dunia, kayak siapa tuh ya, hingga secara terbuka mengakui penggunaan narkoba demi kelihatan lebih menarik. Fenomena ini bukan cuma soal persona online, tapi tentang bagaimana narasi tertentu bisa dibangun untuk menarik perhatian dan mempengaruhi audiens yang masih dalam usia rentan gitu, masih dalam usia-usia nyari jati diri. Salah satu sosok yang menurut gue cukup cocok untuk kita bahas itu adalah Ben Azoulay. Sosok yang mencoba ngebangun citranya sebagai alpha male, tapi justru terseret dalam kasus hukum serius yang meruntuhkan kredibilitasnya. Cerita yang dia bangun tentang dirinya sendiri itu kedengeran kayak gabungan antara film action dan kisah sukses CEO gitu loh. Dia ngeklaim memiliki latar belakang kehidupan yang keras, berpindah-pindah negara sejak kecil, belajar bela diri dari mentor misterius, hingga menghadapi puluhan orang dalam perkelahian sekaligus. Berasa kayak Batman nih orang itu. Tapi ketika diperhatikan lebih dekat, banyak bagian dari ceritanya ini yang berubah-berubah, gak konsisten gitu, dan saling bertentangan. Di satu sisi dia menggambarkan dirinya sebagai petarung yang tangguh, tapi di sisi lain terlihat jelas bahwa dia memiliki rasa insecure yang cukup dalam, bahkan sampai harus membandingkan dirinya dengan tokoh-tokoh terkenal untuk membenarkan kondisi fisiknya. Narasi ini kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, di mana dia mengklaim keterlibatan dalam organisasi kriminal, pengalaman bertarung di arena bawah tanah, hingga bekerja dalam unit kontraterorisme rahasia selama bertahun-tahun. Masalahnya, jika semua klaim itu disusun dalam satu garis waktu, ceritanya mulai runtuh dengan sendirinya. Sulit untuk mempercayai bahwa seseorang itu bisa menjalani semua aktivitas ekstrim tersebut secara bersamaan, apalagi sejak usia yang sangat muda. Ketidakkonsistenan ini membuat batas antara fakta dan fiksi itu menjadi semakin kabur. Hal yang sama itu juga kelihatan dalam klaim kekayaannya. Dia mengaku udah menghasilkan ratusan juta dolar dari berbagai bisnis dan patennya, bahkan menyebut dirinya udah pensiun di usia muda. Tapi bukti yang tersedia nggak mendukung pernyataan tersebut. Ketika cerita besar kayak gini itu nggak didukung oleh data yang jelas, muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah yang dijual sebenarnya adalah kesuksesan atau cuman ilusi tentang kesuksesan itu sendiri? Pada akhirnya banyak dari figur kayak gini justru menghasilkan uang bukan dari pencapaian yang mereka klaim, tetapi dari menjual mimpi tersebut kepada orang lain melalui kursus dan konten online. Dan disinilah titik yang paling krusialnya. Jika seseorang benar-benar udah mencapai kebebasan finansial dalam jumlah besar, mengapa dia ini masih harus menjual kursus secara agresif di internet? Pertanyaan ini membuka perspektif baru bahwa gaya hidup mewah yang ditampilin bisa jadi bukan hasil dari kesuksesan masa lalu, melainkan bagian dari strategi pemasaran itu sendiri. Citranya menjadi alat dan audiensnya menjadi target. Tapi dibalik semua cerita yang dilebih-lebihkan dan citra yang dia bangun, ada satu fakta yang gak bisa dihindari. Ben Azoulay memang pernah menjalani hukuman penjara, bukan karena kisah heroik kayak yang dia ceritain, tetapi karena kasus serius yang terungkap melalui dokumen pengadilan. Fakta ini mengubah keseluruhan narasi yang sebelumnya dibangun. Dari yang kelihatannya tuh kayak perjalanan penuh perjuangan menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada akhirnya fenomena ini nunjukin bahwa nggak semua yang terlihat kuat itu bener-bener kuat, apalagi yang ada di internet.
Di dunia digital, citra itu bisa dibangun dengan sangat mudah, bre. Tapi kebenaran tetap membutuhkan bukti. Dan bagi banyak orang yang lagi nyari arah dan jati dirinya, memahami perbedaan antara keduanya itu menjadi hal yang sangat penting. Tanpa masuk ke detail yang terlalu grafis, dokumen pengadilannya Ben Azoulay itu menggambarkan sebuah kejadian yang sangat brutal yang meninggalkan korban dalam kondisi trauma, baik secara fisik maupun mental. Setelah berhasil melarikan diri, korban pun menghubungi polisi dan gak lama kemudian pihak yang terlibat itu langsung ditangkap. Ben Azoulay saat itu berusia 18 tahun dan diadili sebagai orang dewasa. Bahkan dia juga mengakui kesalahannya di pengadilan terbuka. Fakta ini berdiri kontras dengan citra yang dia bangun di internet, seolah-olah dirinya tuh adalah sosok yang kuat dan gak kesentuh. Tapi alih-alih menerima realitas tersebut, dia justru merespon dengan cara yang udah sering terlihat dalam pola kayak begini. Dia mengklaim dirinya ini dijadiin target sama sosok elit global gitu, seolah semua yang terungkap ini hanyalah upaya untuk menjatuhkannya karena popularitasnya yang meningkat dengan cepat. Narasi kayak gini itu kerasa familiar karena menggeser fokus dari fakta ke teori konspirasi. Dia bahkan mencoba membikai dirinya sendiri sebagai korban dari sesuatu yang dia sebut sebagai The Matrix, kayak Andrew Tate gitu. Sebuah cara untuk membuat audiens meragukan kenyataan yang sebenarnya udah didukung oleh bukti. Orang ada dokumen pengadilannya gitu loh kayak expose di internet. Tekanan publik yang semakin besar ini membuatnya mencoba memberikan penjelasan tambahan, termasuk klaim bahwa kasus tersebut hanyalah rekayasa dan diselesaikan melalui kesepakatan finansial. Tapi penjelasan ini justru bertentangan langsung dengan catatan pengadilan, di mana tenaga medis yang terlibat mendokumentasikan bukti fisik yang jelas terkait kekerasan seksual pada korban. Ketika klaim pribadi ini berbenturan dengan bukti objektif kayak gini, kepercayaan itu pun mulai runtuh dengan sendirinya, bre. Investigasi lebih lanjut yang dilakuin sama John Bravo mengungkapkan bahwa kasus ini bukanlah satu-satunya. Dokumen tambahan nunjukin adanya riwayat tuduhan serupa di masa lalu, melibatkan pola yang hampir sama. Hal ini memperkuat kesan bahwa yang terjadi ini bukanlah kesalahan tunggal, melainkan bagian dari perilaku yang berulang. Sementara itu, setiap klarifikasi yang diberiin itu justru semakin memperburuk situasinya, bre. Karena seringkali kedengeran kayak upaya untuk meminimalkan keseriusan tindakan yang dia lakuin. Dalam beberapa pernyataannya, Ben Azoulay bahkan mencoba membingkai ulang kasus tersebut dengan cara yang kedengeran teknis, seolah-olah perbedaan istilah bisa mengurangi beratnya perbuatan. Ia juga mengaitkan kejadian tersebut dengan insiden lain di masa lalu, mencoba ngasih konteks yang justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Alih-alih memperbaiki citranya ini, pendekatan ini justru semakin memperjelas ketidaksesuaian antara narasi yang udah dia bangun dan kenyataan yang terungkap. Seiring waktu, klaim-klaim yang dia buat menjadi semakin ekstrim. Dia bahkan menuduh para pengkritiknya berusaha mencelakai keluarganya dengan menunjukkan bukti yang terlihat nggak valid gitu loh. Ketika sebuah narasi mulai bergantung pada hal-hal yang mudah dipatahkan, kayak email yang nggak dapat diverifikasi, kredibilitas yang kesisa pun perlahan menghilang. Di titik ini sulit untuk melihat sebagai sesuatu selain upaya mempertahankan citra yang sudah runtuh. Menariknya, pola kayak gini tuh nggak hanya terjadi pada satu orang. Fenomena serupa juga kelihatan pada Wes Watson yang awalnya dikenal sebagai sosok inspiratif dengan cerita perubahan hidup dari masa lalu di penjara. Dia membangun audiensnya itu lewat pesan disiplin dan ketahanan mental, sesuatu yang cepat menarik perhatian banyak orang. Tapi seiring waktu mulai kelihatan celah antara citra yang dia tampilin dan realitas di baliknya. Klaim kesuksesan finansial yang besar itu nggak memiliki bukti yang jelas, sementara sikapnya dalam berbagai kesempatan justru menunjukkan bahwa arogansinya ini yang bertentangan dengan pesan awalnya. Kontradiksi ini semakin kuat ketika kehidupan pribadinya mulai terekspos. Tuduhan dari mantan pasangannya membuka sisi yang jauh lebih berbeda, menggambarkan adanya kekerasan fisik dan emosional yang nggak sejalan dengan citra kontrol diri yang dia promosikan. Awalnya banyak yang meragukan, tapi semakin banyak informasi yang muncul, gambaran yang kebentuk menjadi jauh lebih kompleks dari sekedar sosok motivator. Di saat yang sama, gaya hidup mewah yang dia tampilin juga mulai dipertanyakan. Rumah besar yang dipamerin ternyata tuh cuman sewaan, mobil-mobil mewahnya itu bukan punya dia, bahkan beberapa aspek kehidupan pribadinya
sebelumnya diduga direkayasa demi membangun citra tertentu. Ini ngasih pola yang jelas kalau apa yang terlihat itu bukan realitas, melainkan konstruksi yang dirancang untuk kelihatan sukses. Bukan berarti dia nggak punya apa-apa, tapi citra yang dijual kemungkinan besar dilebih-lebihkan untuk kepentingan bisnisnya ini. Ironisnya, strateginya ini tetap efektif. Kursus, coaching, dan gaya hidup itu dijual bukan berdasarkan pencapaian nyata, tapi persepsi yang dibangun. Audiens yang mencari panutan akhirnya membeli ilusi tersebut tanpa menyadari bahwa figur yang mereka ikutin ini mungkin masih bergulat dengan ketidakamanan dan ketidakjujuran. Perbedaan antara persona dan realitas juga kelihatan dari perilakunya. Meski mengklaim tenang dan disiplin, dia justru sering menunjukkan ledakan emosi, sikap agresif, dan ancaman terhadap orang lain. Ketika tekanan meningkat, fondasi citra itu mulai runtuh. Puncaknya terjadi saat insiden kekerasan serius tersebar luas dan berujung pada proses hukum. Sesuatu yang sangat ironis mengingat dia membangun identitas sebagai orang yang udah ninggalin masa lalunya tersebut. Seiring reputasinya memburuk, interaksinya dengan publik pun semakin dibatasin. Komentar ditutup, kolaborasi berkurang, dan posisinya di dunia digital itu ikut melemah. Pada akhirnya dia menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa gagal menjalani nilai-nilai yang selama ini dia ajarkan, sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya citra yang dibangun tanpa fondasi yang jujur. Fenomena yang sama juga kelihatan pada Brian Johnson yang membangun popularitasnya lewat konsep ancestral lifestyle, gaya hidup ekstrim yang diklaim alami kayak manusia purba. Daya tarik utamanya ada pada klaim bahwa fisiknya ini dicapai tanpa bantuan zat apapun, seolah siapapun bisa meniru hasil tersebut jika mengikuti metodenya. Tapi sejak awal banyak yang meragukan narasi ini, apalagi ketika gaya hidup yang dia tampilin justru nggak sepenuhnya konsisten dengan konsep yang dijual. Keraguan itu akhirnya terjawab ketika bukti nyata muncul. Email yang bocor nunjukin bahwa dia memang menggunakan zat peningkat performa lengkap dengan program yang dijalankan. Ini langsung meruntuhkan fondasi utama dari brandnya yang kesannya tuh purba gitu loh. Apa yang sebelumnya cuma dugaan berubah menjadi fakta, dan citra natural yang dia bangun itu kehilangan kredibilitasnya. Sekali lagi kelihatan pola yang sama. Citra bisa dibangun dengan kuat, tapi tanpa kejujuran semuanya rapuh. Di bawah tekanan dia akhirnya mengakui kebohongannya dan meminta maaf, tapi penjelasan yang diberikan justru menimbulkan pertanyaan baru. Dia mengklaim kagak berniat terkenal dan menyebut pesona Liver King itu sebagai eksperimen sosial, seolah semua yang dilakukan punya tujuan yang lebih besar gitu. Ini adalah bagian dari grand scheme-nya gitu loh. Bagi banyak orang ini kerasa kayak pembenaran bukan penyesalan, apalagi ketika bukti nunjukin bahwa popularitas memang sudah direncanakan sejak awal. Reaksi publik pun keras gitu, kepercayaan runtuh dan citra yang dulu kuat berubah jadi bahan ejekan. Setelah itu kondisinya kelihatan semakin memburuk, bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Kontennya berubah drastis, dari yang sebelumnya terstruktur menjadi kagak jelas dan sulit dipahamin. Ini ngasih kesan bahwa dia mulai kehilangan kendali, bukan lagi sekedar atas citranya tapi juga atas dirinya sendiri. Situasi makin memanas ketika dia mulai menunjukkan obsesi terhadap Joe Rogan, sosok yang sebelumnya itu mengkritiknya. Apa yang awalnya kelihatan kayak frustasi berkembang menjadi sesuatu yang lebih intens, bahkan mengarah pada ancaman terbuka. Di titik ini batas antara emosi dan realitas itu mulai kabur dan konsekuensinya menjadi serius. Puncaknya dia tuh keseret ke ranah hukum setelah serangkaian tindakan dan pernyataan yang dianggap berbahaya. Meskipun sempat dibebasin, pembatasan yang diberikan menunjukkan bahwa situasinya ini gak lagi bisa dianggap sebagai sekedar drama internet. Tapi yang paling mengkhawatirkan, semua ini gak benar-benar menghentikan pola yang ada. Alih-alih mereda, perilaku yang sama justru terus berlanjut, memperlihatkan kondisi yang semakin gak stabil. Dari kasus ini esensinya tetap sama. Citra yang dibangun di atas kebohongan cepat atau lambat itu akan runtuh. Dan ketika itu kejadian, dampaknya bukan hanya pada reputasi tapi juga bisa menyentuh aspek yang jauh lebih dalam, termasuk kondisi mental dan arah hidup seseorang. Pada akhirnya retakan dalam persona yang dibangun jadi nggak bisa disembunyikan. Ketika figur yang benar-benar kredibel itu mulai mempertanyakan dan mengungkap fakta, narasi yang selama ini dijual itu perlahan runtuh. Pola ini bukan cuma terjadi pada satu orang, tapi juga terlihat pada sosok kayak Mike Israetel. Awalnya
dikenal karena pendekatan dia terkait bodybuilding yang berbasis sains, tapi semakin digali muncul banyak hal yang justru membuat kredibilitasnya ini ikut dipertanyakan. Ini menunjukkan satu hal, bahwa membangun citra di dunia digital itu cepat, tapi mempertahankannya tanpa fondasi kuat jauh lebih sulit. Mike ngebangun reputasinya dengan pendekatan yang kelihatan akademis dan meyakinkan, sampai banyak orang menganggap ucapannya ini sebagai kebenaran mutlak. Tapi seiring waktu, kredibilitas itu berubah menjadi ego. Cara komunikasinya bergeser dari edukasi ke dominasi, seiring terlibat konflik dan gak segan menyerang secara personal. Di titik itu, orang mulai melihat bukan cuma kecerdasannya, tapi juga sisi lain yang sulit dikontrol. Ketika latar belakang akademisnya mulai diperiksa, masalah yang ditemukan itu cukup serius. Data yang gak masuk akal, struktur yang lemah, sampai kesimpulan yang sebenarnya udah jelas dan gak memberikan kontribusi baru. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, tapi menyentuh inti dan kredibilitasnya sebagai seorang akademisi. Dan ketika semua itu terungkap, fondasi yang dia bangun mulai runtuh. Upaya untuk menyangkal hanya memperburuk keadaan, sampai akhirnya dia harus mengakui kenyataannya. Meski begitu, pengaruhnya ini nggak langsung hilang. Banyak yang tetap percaya, tapi ini membuka pertanyaan besar tentang kejujuran dan motivasi di balik citra yang dia bangun. Kemungkinan besar semuanya ini berakar dari ketidakamanan, dari insecure gitu. Kebutuhan untuk terus membuktikan diri bukan hanya ke orang lain, tapi juga ke dirinya sendiri. Fenomena ini juga kelihatan lebih luas di dunia self-improvement, di mana beberapa figur mendorong obsesi terhadap penampilan sampai ke tingkat ekstrim. Mereka menjual ide bahwa daya tarik fisik adalah kunci segalanya. Awalnya kelihatan normal, tapi lama-lama berubah jadi praktik yang berbahaya, dari manipulasi tubuh sampai penggunaan zat tanpa kontrol. Ironisnya, banyak hasil yang mereka klaim sebenarnya itu cumanlah proses alami, kayak pubertas, tapi tetap dijual sebagai bukti bahwa seseorang bisa melampaui batas genetiknya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke pola yang sama, bukan menghilangkan rasa insecure, tapi justru memperkuatnya. Dan di balik semua citra sempurna yang mereka jual, yang sering tersembunyi adalah fondasi identitas yang rapuh. Di balik semua ini, polanya tuh kelihatan gitu-gitu aja. Rasa tidak cukup ke dirinya sendiri, keinginan untuk diakui, dan dorongan untuk mengontrol sesuatu yang pada dasarnya sulit dikendalikan. Ketika nilai diri lu sejak awal itu dikaitkan dengan penampilan, tekanan itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, bahkan sampai mengganggu cara seseorang melihat tubuhnya sendiri. Jadi ini bukan sekedar soal fisik atau fitness, tapi tentang bagaimana identitas dibangun di atas fondasi yang sangat-sangat rapuh. Ironisnya, orang-orang yang pakai cara ekstrim untuk memperbaiki penampilannya ini sadar bahwa gaya hidupnya ini beresiko memperpendek umur. Tapi kesadaran itu kagak menghentikan mereka, apalagi dengan pengaruh yang udah besar dan ribuan orang yang ngikutin serta membayar programnya. Konten yang dia buat, mulai dari tindakan ekstrim sampai cara dia mengomentari orang lain tanpa empati, justru memperkuat citra yang dia jual, bahwa sosok yang dominan, percaya diri, dan gak terkalahkan. Audiensnya kagak melihat insekuritas di balik itu, mereka melihat otoritas. Pola ini juga kelihatan pada figur lain kayak Marquette Burton yang membangun citra sebagai pengusaha sukses, padahal banyak klaimnya itu gak selaras dengan realita. Kegagalan bisnis sebenarnya kan hal yang wajar, tapi yang jadi masalah adalah ketika kegagalan itu dipoles seolah-olah kesuksesan besar. Di sini yang dijual kan bukan fakta, tapi persepsi, dan seringkali persepsi jauh lebih kuat. Seiring waktu, citra ini berkembang jadi sesuatu yang lebih dari sekedar personal branding. Dia berubah menjadi sistem kepercayaan dengan struktur, hierarki, dan identitas kelompok yang sangat kuat. Pengikutnya nggak cuma ngikutin kontennya dia, tapi juga cara berpikirnya. Dunia luar dianggap salah, sementara kelompok mereka selalu menganggap dirinya benar, menciptakan mentalitas kita versus mereka yang membuat orang semakin terikat dan sulit melihat realitas secara objektif. Kalau dari kasusnya Marquette Burton ini ngomongin kalau semuanya itu bukan cuma soal uang, ada dorongan yang lebih dalam. Kalau kebutuhan akan kontrol, pengakuan, dan kekaguman, strateginya pun familiar, menggunakan kontroversi buat narik perhatian, membangun otoritas lewat klaim besar, dan menjaga eksklusivitas untuk mempertahankan loyalitas dari audiensnya, seperti yang juga terlihat pada Andrew Tate. Dan selama orang masih percaya pada narasi yang dibangun, sistem itu akan terus berjalan, Kesimpulannya sederhana tapi penting menurut gua. Yang dijual dari orang-orang yang mengaku sebagai alpha male ini itu bukan siapa mereka sebenarnya, tapi siapa yang pengen audiensnya ini lihat. Dan di dunia dimana perhatian ini adalah jadi mata uang, persepsi itu seringkali lebih berharga daripada kebenaran yang sesungguhnya. Oke, segitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut
lo. Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Menurut gue untuk alpha male ini itu adalah fenomena yang sangat menarik ya. Karena memang selain di luar dengan orang-orang yang tadi udah gue ceritain, di Indo pun udah mulai marak gitu loh. Orang-orang kayak remaja-remaja yang nyari jati dirinya, tapi malah nyari panutannya itu tuh di internet. Mungkin karena di keluarganya nggak ada sosok ayah atau sosok panutan yang pantas gitu. Tapi nyari di internet pun juga harus tahu. Maksudnya tuh bisa ngebedain antara citra palsu yang orang-orang ini bangun dengan realitas yang sebenarnya. Mungkin segitu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.